wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita Pak Ustaz Ahmad Faris, Allah Fitri Hayati, para tokoh masyarakat, ahlan wa sahlan jamaah dari Mushola Taqwa, dan juga Bapak Haji Hendra beserta jamaahnya Pak RW 7. Ahlan wa sahlan kepada jamaah dari Mushola Nurul Iman serta para orang tua, tokoh masyarakat, para jamaah dari Majelis Zikir Al-Fatih, dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Firdaus, serta para orang tua yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya para hadirin sekalian. Pak RT, ahlan wa sahlan Pak RT 01 RW 08, alhamdulillah dapat berkumpul Pak Cecep serta warga dari lingkungan serta anak-anak santri Tahfidzul Quran. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan Islam, khususnya nikmat sehat walafiat. Pada malam hari ini diringankan langkah kaki kita menuju majelis ini dalam rangka pengajian bulanan Shalawat Burdah yang setiap awal bulan malam Ahad, malam Senin pertama kita laksanakan. Alhamdulillah majelis ini sampai sekarang dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan ridhonya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan hadirnya kita tempat ini Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam teriring kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya, dan juga umat-umatnya yang tetap teguh menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita hadirnya kita kelak di yaumil akhir dapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita duduk di tempat ini. Mudah-mudahan kita tidak pulang dari tempat ini kecuali hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan niat hajat kita semuanya dan keluarga, berkhusus keluarga kita, keluarga besar kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari terlebih dahulu sebelum kita serahkan kepada guru kita untuk memimpin acara sholawat burdah pada malam hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita semuanya dan keluarga kita. Ala hajiniyah wa kulliyah tajallihah ila hadatul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, mari kita ikuti majelis pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Ahmad Faris. Pada beliau kami persilakan dengan segera. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أنجم الزاهرات. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alimil ulama, al-asatid wal asatidat yang kami muliakan, yang kami hormati, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para tokoh masyarakat, para sesepuh, Pak RT, Pak Haji Mansur, Pak Haji Endra, kemudian juga DKM Mushola Nurul Iman beserta jamaahnya, para wali santri. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul membaca sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kesemangatan kita, dengan keistiqomahan kita menghadiri pengajian pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua. Amin. Allah kita semua, amin. Yang punya cita-cita, Allah sukseskan cita-citanya. Di antara kita yang masih punya problem, Allah beri jalan keluar. Di antara kita yang punya anak, Allah jadikan anaknya soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antara kita, saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan segala penyakitnya. Kita semua dijauhkan dari segala musibah. Amin. Allahumma amin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebelum kita membaca sholawat burdah, kita baca hadiatul Fatihah untuk orang tua kita yang telah mendahului kita. Kita doakan semoga orang tua kita yang telah mendahului kita diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, kuburnya Allah jadikan satu taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, thumma ila arwahil awliya salihin wal a'immatir rasyidin wal ulama'il 'amilin wal mufassirin wal muhadditsin wal fuqaha'il 'amilin. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid dunya wad dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Ila Muhammad al-Tijani wa syari'ah wa syar'al al-Jalani. Summa ila Muhammad wa sallallahu Muhammad bin Ali bin Ahmad sallallahu alaihi. Summa ila Rasul Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki wa Sayyid al-Abbas al-Maliki wa Sayyid al-Maliki wa Suri Muhammad. Summa ila Rasul hadha al-kitab al-Imam al-Busairi. Allah yafallahu wa yarhamhu wa ya'li darajatihim fil jannah wa yawmuna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنية أن الله يسر جميع أمورنا في الدنيا والآخرة ويقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة وبنية أن الله يسر بجاهك وبجاه أنبيائك وبجاه أوليائك وبجاه أسفيائك بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم
الرضاع وإن تفتن عيون الفاطم فاسلم هواها وهدأت واليهوى إن الهوى ما تولى يسري أو يسري ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن يستحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم واخشى الدسائس بالجوع وبالشبع فرب مخمصة شر من التخم واستخرج الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمحية النذر وخالف النفس والشيطان وعصيما وإنهما ما حظاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسأت به نسأل ذي عقبي أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استغفرت فلا قولي لك استهمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرضي ولم أصبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت رسولا نادى من آية Yeah.
ظن الهمان وظن لم تفت على خير البرية لم تنسج ولم تعمي وقاية الله أهدت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي ولا تمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير واستلم لا تنكر الوحي بالرؤيا إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محترم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كمن رأت واسلا باللمس راحته وأطلقت أربا من رضغة اللمم وأحيت السنة شفاعته حتى حكت هرة في العصر الضرم بعامل جنى وحيد بطاح بها سيف من اليم أو سيل من العالم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير خلق كلهم دعني ووصفي آياتهم له ظهر
العفو ساحة وسعير فوق مطل الغيب كالرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما صار البدر في داج من الظلم وبت تلقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم وأنت تختلف السبع اتباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تدعس شهوا لمستبج من الدنو ولا مرقا لمستلم حفدت كل مذاهب الإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلم كيما تفوز بوصف أي مستبد عن العيون وسر أي مكتتب فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل
من النبي ولا حبلي من الصابرين فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بذممي إن لم يكن في معاني آخذا بيدي فأذن وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع جار منه غير محترم وموض الزمد أو أفكاري مناحيه وجدته لخلاصي غير ملتزم ولن يفوت الغنى من يدي لم تلبس إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد جرة الدنيا التي قد رفت يدا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق
Lampu di belakang Ustaz Najin. Alhamdulillah, telah sama-sama kita membaca surah Burdah. Apa yang menjadi hajat kita, niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan wa sahlan Al-Habib Husin. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambah kesejukan, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, sebelum ditutup dengan doa sedikit Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Habib langsung ya. Jadi Ustaz Salman Faris kepada beliau kita persilahkan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, semoga tadi yang kita baca dari Burdatul Madih, pembacaan sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi wasilah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kita thalabul ilmi, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat dari kandungan ayat-ayat suci Al-Quran, dari mutiara hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan begitu mulia, begitu agung orang yang mau menuntut ilmu, seorang hamba, seorang muslim yang mau mendengarkan ilmu, mau mendengarkan nasihat daripada yang disampaikan Allah melalui Al-Quran dan juga disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya, sehingga rugi kalau kita berkumpul setelah tadi membaca sholawat, membaca zikir, memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak dilengkapi dengan thalabul ilmi. Karena menuntut ilmu ini wajib bagi laki-laki maupun perempuan, bagi yang tua ataupun yang muda, bagi si kaya ataupun si miskin, tetap menuntut ilmu adalah kewajiban
yang diwajibkan oleh Allah dan diwajibkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi, kata Nabi, fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syariah adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Ruslan menjelaskan di dalam syairnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap kita ketika hendak beribadah kemudian tanpa didasari dengan ilmu, tanpa dilandaskan dengan ilmu, maka na'udzubillah para hadirin, amaliyah kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah summa na'udzubillah. Seperti kita sholat, di dalam ilmu syariah Allah mewajibkan kita sholat subuh 2 rakaat. Kemudian ada orang saking rajinnya, saking semangatnya pengen sholat subuh 4 rakaat. Kira-kira sholat subuhnya diterima atau tidak? Bid'atul, ini yang namanya bid'ah dolalah, itu sholat subuh berapa? 4 rakaat. Kemudian sholat zuhur saking semangatnya 8 rakaat, tanpa didasari dengan ilmu, ibadah apapun pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para hadirin, kita penting menuntut ilmu. Ya, sebenarnya ini kebetulan ada Habibnya, harusnya kita mendengarkan nasihat dari beliau. Ya, nanti nggak apa-apa 5 menit, 10 menit nanti dilengkapi sama beliau. Karena gini para hadirin, boleh kita menuntut ilmu, baca di Google boleh, mendengarkan di YouTube boleh, mendengarkan di radio boleh. Ya, tapi ingat para hadirin, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, ketika berkumpul seperti ini, kita mendengarkan nasihat daripada ahli ilmu secara langsung, itu yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam hadis, idza marartum, kata Nabi, biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian berjalan melewati majelis-majelis ilmu, maka mampir. Mampir artinya berkumpul seperti ini, mendengarkan ilmu. Kemudian sahabat bertanya, wama riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga? Taman surga adalah perkumpulan seperti ini, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Sehingga minggu lalu saya jelaskan, manusia, hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibagi menjadi 3. Yang pertama dzalimun li nafsi, yang kedua muqtasid, yang ketiga sabiqum bil khairat. Semoga kita menjadi yang ketiga, sabiqum bil khairat, masuk nanti di dalam surga Allah tanpa hisab. Amin, Allahumma amin. Jadi ini di Al-Quran Allah jelaskan, umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga. Umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga. Ibu-ibu majelis taklim Al-Firdaus semuanya masuk surga. Amin. Amin, Allahumma. Kita semua umat Nabi Muhammad pasti apa? Pasti masuk surga. Tapi ingat, nanti ada berapa? 3. Kata Allah, yang pertama dzalimun li nafsi, umat Nabi Muhammad tapi zalim terhadap dirinya sendiri. Kadang melakukan kewajiban, kadang juga meninggalkan. Kadang meninggalkan keharaman, kadang juga melakukan. Ini adalah hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang zalim terhadap dirinya sendiri, tapi kata Allah tetap nanti akan masuk surga. Kata Imam Ibnu Abbas dijelaskan, yang pertama ini masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, syafaati li ahli kabair. Syafaatku bukan untuk orang-orang yang saleh, bukan untuk orang-orang yang beriman, kecuali syafaatul ummah. Syafaatku, kata Nabi, diprioritaskan
untuk ahli kabair yang di Al-Quran jelaskan kelompok yang pertama zalimun linafsi. Kemudian yang kedua muktasib, minimal kita masuk yang kedua ya. Menjalankan kewajiban Allah, meninggalkan larangan Allah, tapi kadang males melakukan perkara yang sunnah ini. Benar? Dan masih melakukan perkara yang makruh ini. Ini adalah muktasib. Ya, kata Imam Ibnu Abbas, muktasib ini akan masuk surga bi rahmatillah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir para hadirin, ya walaupun singkat, yang penting bermanfaat, tertanam di dalam hati kita dan nanti diamalkan. Sabiqu bil khair. Ini kata Al-Imam Ibnu Abbas, hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga dengan tanpa hisab. Yang masuk surga dengan tanpa hisab. Sabiqu bil khair, yaitu orang-orang yang menjalankan kewajiban Allah, meninggalkan larangan Allah, melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW, meninggalkan perkara makruh, bahkan meninggalkan perkara mubah. Jadi hidupnya diisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya digunakan untuk beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, menuntut ilmu. Ya, ini adalah para aulia Allah, ya, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak apa-apa para hadirin, kita minta sama Allah semoga nanti masuk surga dengan tanpa hisab. Ini jangankan masuk neraka para hadirin, ditanya pun tidak. Jadi langsung dihisab pun tidak, langsung masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua dijadikan umat Nabi Muhammad, hamba Allah yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Boleh nggak kita minta masuk surga tanpa hisab? Boleh nggak kita masuk surga Firdaus? Boleh. Nabi menganjurkan kalau minta surga Firdaus. Ya, bahkan di akhir surat di dalam juz amma itu kan ada, ya, kita dianjurkan di dalam surat Al-Ghasyiyah kalau nggak salah, baca Rabbi hasibni hisaban yasir. Rabbi hasibni hisaban yasir. Ya Allah, nanti kalau kita akan dimasukkan ke dalam surga, dihisablah dengan hisab yang ringan. Bahkan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau mintanya bukan hisab yang ringan. Ya Allah, ya udah nggak perlu dihisab, tapi masuk surga dengan tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua dijadikan hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga dengan tanpa hisab. Amin. Allahumma amin. Mungkin sedikit itu ya para hadirin yang bisa saya sampaikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Saya mohon kepada hati besarnya untuk memberi kita nasihat, ya. Lumayan masih ada waktu, ya, 5 menit, ya, qalilan fa qalilan. Ya, kata Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita kalau orang beriman senang diingatkan, senang diberi nasihat. Bahkan kata Nabi, orang yang sombong tidak mau menerima nasihat. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang sombong tidak menerima nasihat dan merendahkan orang lain. A'udzubillah, summa na'udzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita ikuti sedikit talabul ilmi yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Salman Faris, dan rasanya kurang lengkap. Kalau nggak ada nasihatnya, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sebelum nanti diakhiri dengan talabul zikir dan doa, kami mohon kepada Habib Husain Hamid Drus untuk talabul ilmi. Pada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, maka min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi al-yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para guru, wabil khusus Ustazuna Ustaz Salman, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau, sehatkan badan beliau, serta Allah Subhanahu wa taala kuatkan niat dan langkah kaki beliau dalam berdakwah, terutama di dalam membimbing kita semuanya di dalam ketaatan, di dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak keluar daripada jalur kecuali jalur yang dimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Para ayahanda kita, para orang tua kita, para hujaj, aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, dan sebahagian bapak-bapak yang dari Blok L, alhamdulillah wajahnya kelihatan dari sini semua. Bapak Rodi, Bapak Ketua DKM, dan semua para santri, mudah-mudahan kita kumpul pada malam hari ini menjadi saksi nanti perkumpulan kita di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Saya ini kalau masuk selalu bingung mau menyampaikan apa, karena memang tidak ada tujuan dan niat untuk megang mikrofon. Kecuali duduk. Tadi pengen datangnya awal, jadi agak telat datangnya karena saya punya sepupu Habib Reza tadi pindah. Akhirnya beli perabotan rumah, pas nyampe langsung berangkat. Alhamdulillah pada malam hari ini ternyata masih dapat kumpul lagi, dan sama seperti bulan-bulan kemarin tetap dapat jebakan dari Ustaz Salman, disuruh megang mikrofon ini. Alhamdulillah. Saya pengen sampaikan sedikit tentang keadaan kita nih, ciri-ciri manusia nih. Ciri-ciri manusia itu kalau tidak salah di hadis Nabi Muhammad SAW. Manusia itu ada 4 golongan, ada 4 macam. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadzalika alimun fattabi'uhu. Yang pertama, ada orang dia tahu dan dia mengetahui kalau dia tahu. Atau dengan lebih mudahnya, ada orang alim dan dia mengetahui kalau dia ini orang alim, maka dikatakan fadzalika alimun fattabi'uhu. Maka itu orang alim, kudu kita ikutin, harus kita ikutin. Kenapa? Ya, anak ulama warasatul anbiya, mereka yang memegang panji bendera setelah wafatnya para nabi, dan mereka menjadi tangga mengenalkan kita kepada Nabi. Mereka juga yang nanti akan berhak memberikan sebagaimana pertolongan nanti kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan ini jangan sampai kita ketinggalan. Harus kudu kita dekat sama orang alim. Fattabi'uhu, sebab kalau tidak salah ini hadis. Fattabi'uhu, ikuti mereka. Kalau kita ikutin mereka adalah ulama, orang alim yang saleh, yang amil. Kalau dia berada dalam keselamatan, kita juga akan dalam keadaan selamat, karena kita ikut kepada mereka. Yang kedua, ada yang agak aneh. Yang agak aneh ini agak turun sedikit derajatnya. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, fadzalika naimun aw ghafilun fastayqizuhu. Ada orang alim, dia mengetahui dia orang alim, wala yadri annahu yadri, tapi dia enggak sadar kalau dia orang alim. Bisa dikatakan kalau enggak dia orang naim atau orang ghafil, dia orang seperti orang lagi tertidur atau lagi dalam keadaan lalai. Kenapa kalau orang habis mondok belajar lama kudu diamalkan? Kenapa? Karena mereka jangan sampai masuk pada rel kalau mereka nanti jadi orang lalai. Bisa jadi kelalaian tersebut dia dapatkan karena terlalu sibuk ngurusin perkara dunia, perkara bisnis,
usaha ataupun perkara yang sifatnya dunia, sehingga dunia itu sedikit demi sedikit mengikis iman mereka. Kata Nabi Muhammad, "Fastajilluhu." Orang kayak begini kudu dibangunin. Ustaz ini kan jempolannya dari Mekah, dari ini, dari jauh-jauh. Nggak ada pengen dakwah gitu, pengennya usaha aja, dunia aja dikejar. Kita nih sebagai sahabat dekat dengan mereka, ajak mereka dengan cara yang baik. Ustaz, kami butuh fikih, kami butuh ilmu, kami butuh nasihat. Bisa nggak kira-kira masjid ini Ustaz isi setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali? Pasti gitu. Kalau tidak, atau para sahabatnya yang akan membangunkan mereka. Kenapa? Karena mereka seperti orang lagi tidur, harus dibangunkan. Agak turun sedikit derajatnya. Tapi kalau yang kedua ini, kalau dia nggak bangun, berbahaya. Dan kalau sampai dia bangun, dia bisa naik pada derajat yang pertama. Fattabi'uhu. Yang ketiga, ini mungkin derajat kita ya. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, fadzalika na'imun. Nah, ini ketiga. Fadzalika mustarsyidun farshuduhu. Yang ketiga ini rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang dia nggak tahu, dia merasa gitu diri dia, ya Allah saya ini sangat banget kurang dengan ilmu, kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan. Rasanya kalau mau sholat, bagaimana kaifiyatul wudu, tata cara sholat yang benar, yang sahih, sebagaimana tuntunan yang ada dalam fikih ataupun ibadah-ibadah yang lain. Apalagi kan Ustaz Salman tadi, sebagaimana yang dikatakan, ya fakulu amalun yu'malu amaluhu mardudatun latu balu. Kalau nggak didasari dengan ilmu ini bahaya. Bisa masuk dia pada ranah dia beramal, tapi bisa jadi takutnya tertolak amalnya. Takutnya tertolak karena nggak ada ilmunya. Kemarin saya ngajar di fikih, masuk dalam satu majelis, ada orang berkeyakinan kalau niatnya wudu berada ketika saat membasuh tangan. Dan saya tanya, sudah berapa lama nih fulan ini melakukan? Semenjak masa saya sholat sampai setua ini kan saya gitu. Maka butuh dengan ilmunya. Yang dikhawatirkan ini fa'amaluhu mardudatun latu balu. Artinya kalau udah wudunya nggak sah, bagaimana sholatnya bisa sah? Yang dikhawatirkan. Maka penting dan hadir kita duduk di dalam majelis ta'lim. Tapi yang ketiga ini insya Allah bisa jadi orang yang selamat, kata Nabi Muhammad. Kenapa mereka selamat? Fadzalika mustarsyidun. Dia sadar dengan ketidaktahuan dia, sehingga dia datang di majelis, dia dekati para guru, dia dekati para ulama, dia dekati orang-orang soleh dengan tujuan yang tadi. Mudah-mudahan dia juga keikutan mendapatkan keberkahan, dan mereka juga mendapatkan ilmu dari diri mereka semua. Ini orang butuh petunjuk, farshuduh. Maka kata Nabi Muhammad, kalau ada orang datang seperti itu, dia butuh petunjuk, dia butuh guru, beri mereka jalan petunjuk. Makanya majelis ta'lim tidak pernah membatasi siapapun yang mau datang. Dan ahlan wa sahlan. Malah majelis ta'lim yang selalu teriak, wah hadir, bu hadir. Alhamdulillah. Subhanallah. Yang ketiga, yang keempat nih, yang terakhir. Ini jatuh nih di got ketiban duren. Udah jatuh di got ketiban duren. Udah nyusuh bang ketiban lagi sama duren. Apa ciri-cirinya? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, fadzalika jahilun fa'aqriduhu. Yang golongan padi rajulun la yadri, dia orang enggak tahu. Katakan nih lebih enaknya bahasanya, ada orang nih dia bodoh, jahil. La yadri wa la annahu la yadri, lalu dia enggak merasa dia bodoh. Ini yang sulit dia begini. Dia bodoh tapi enggak merasa kalau dia bodoh. Enggak merasa kalau dia bodoh. Kata Nabi Muhammad, fa'alitu ini kalau ketemu orang kayak begini, tinggalkan, jangan jauh-jauh, jangan deketin orang kayak begini. Kenapa? Karena dikhawatirkan Anda yang mustarsyidun, Anda yang alimun, Anda bisa masuk ke golongan yang tersebut. Kenapa? Dikhawatirkan Anda terayu dengan kebodohannya.
Dikhawatirkan Anda juga masuk daripada golongan tersebut. Kenapa? Karena dikhawatirkan ini rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun. Karena kebodohannya tadi. Yang pertama udah bodoh, enggak sadar dengan kebodohannya. Zaman sekarang ini ada orang subhanallah yang duduk di jalanan suruh ngasih fatwa, akhirnya viral di Facebook, akhirnya viral di YouTube. Bicaranya tentang apa? Bicaranya tentang Tuhan, bicaranya tentang agama, bicaranya tentang ini yang dikasih mereka. Harusnya yang berbicara tentang agama orang yang berada pada bagiannya, pada faknya, para alim ulama, para asatidz, para kiai. Tapi enggak, zaman sekarang viral semua. Kalau ada nih Pak, ini kuncinya. Kalau ada ketemu video-video kayak gitu, langsung skip, buang, langsung hindari. Kenapa? Karena takut nanti kita ikut-ikutan di situ. Kenapa? Kok kita udah tahu kok ini bukan bagian mereka, ini bukan faknya mereka, bukan mereka yang pasti salah semua yang disampaikan. Kita ikut komentar dua di situ, udah tahu salah, kita ikut komentar. Nah ini naudzubillah wa iyadzubillah. Yang hadis ini kuncinya kita nggak usah menyalahkan siapa mereka yang ada dalam hadis ini. Kita menjadikan cermin untuk diri kita. Kita ini di bagian yang mana nih? Yang ini nih. Jangan sampai kita berada di bagian yang terakhir pojok. Naudzubillah wa iyadzubillah. Ini jahil murakkab namanya. Ini jahil, udah bodohnya kelas dasar, sangat dasar. Udah sangat jauh sekali kebodohannya. Enggak sadar dengan kebodohannya. Ya, ada orang enggak alim, enggak pintar, atau katakan mereka orang awam, orang biasa, tapi cinta sama ilmu, cinta sama ulama, cinta dengan orang-orang soleh, di mana ada pengajian mereka hadir. Bisa jadi mereka golongan orang-orang yang selamat nanti, mengikuti bagian para ulama. Bagian para ulama, mereka ngikut di bagian orang-orang soleh. Kenapa? Karena saya pernah baca satu hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti di mahsyar ada satu kelompok yang mereka bingung. Bingungnya kenapa bingung? Kenapa saya bangkit seperti orang alim, berada di bagian barisan orang-orang alim? Padahal di dunia ini saya ini ada mustarsyidun, saya butuh dengan ilmu. Tapi karena kecintaan dia dengan ilmu, ada di mana pengajian selama menambah pengetahuan dan menambah cinta serta khasyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu hadir selama hidup di dunia. Bangkit nanti di mahsyar dalam keadaan alim. Yuqayyidullah, Allah Subhanahu wa taala akan ikatkan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan gandengkan mereka terhadap bersama orang-orang yang alim. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk kita pada malam hari ini bukan hanya sekedar duduk dan ngobrol pandangan dari Nabi Muhammad. Kalau kau pengen tahu nanti surga jadi akhirat, maka duduklah di majelis taklim. Karena sebab kenapa? Ini adalah riyadul jannah. Ini adalah taman surganya Nabi Muhammad SAW yang Rasulullah gambarkan yang ada di dunia. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mantapkan, kuatkan hati kita, langkahan kaki kita, serta niat dan keinginan kita untuk melestarikan, untuk memperkuat, untuk memperkokoh duduk perkumpulan seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kita kekuatan semuanya, wabil khusus untuk para guru-guru kita. Bersama Allah berikan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kekuatan di dalam berdakwah ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirri dan asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله
الأخلاق أجزالها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بإذن قبول سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah telah sama-sama kita ikutin thalabul ilmi yang mudah-mudahan walaupun sedikit yang disampaikan oleh guru-guru kita insya Allah bermanfaat buat kita semuanya, dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat sehingga dapat membimbing kita ke jalannya Allah, jalannya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini senantiasa Allah turunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semuanya. Dan akhirnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la